Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao seperti naga yang terperangkap di dalam sumur. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Energi meletus, dan begitu dia menyerang balik 3 ahli hebat, dia langsung membantai kerumunan. Di bawah suara gemuruh yang menakutkan, dia seperti kunpeng berbentuk manusia. Simbol berkedip, dan seluruh tubuhnya menjadi emas saat dia menggunakan kekuatan terbesarnya untuk memusnahkannya. Sebuah peu terdengar. Begitu dia melakukan kontak dengan kelompok mereka, lebih dari 20 orang dikirim terbang. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, meledak di udara. Semua orang menjadi kewalahan dengan kengerian dan wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan macam apa ini? Pembudidaya 3 sekte datang dari luar wilayah ini, jadi bagaimana mereka bisa lemah? Namun pada akhirnya, mereka semua mengalami bencana seperti itu. Mereka merasa seperti domba menghadapi singa saat menghadapi Shi Hao. Itu benar-benar dominasi sepihak. Kedua belah pihak baru saja melakukan kontak, namun jenis hasil yang mengerikan ini tercipta. Aktifkan artefak suci. Seorang tetua berteriak keras. Kekuatan ini membuatnya ketakutan, dan sebagai hasilnya, dia berteriak keras. Di langit, gada pedang emas muncul. Kabut putih berputar dan mengalir dengan cahaya kabur. Kekuatannya menakutkan. Itu berkilau dan menyilaukan, dan di tengahnya muncul seekor naga kuning yang menerkam Shi Hao. Selain itu, mengikuti suara gemuruh, garis-garis cahaya keemasan mengalir turun dari langit, runtuh dengan suara pipa. Cahaya keemasan yang cemerlang segera meletus. Di sisi lain, mangkuk sedekah muncul, memenuhi udara dengan kabut ungu. Itu seperti lubang hitam tanpa dasar karena melahap esensi spiritual dari segala arah dan meletus dengan fluktuasi yang intens. Shi Hao telah melihat kedua artefak suci ini sebelumnya dan bahkan bertukar serangan dengan mereka. Namun, meskipun dia menangkap pengguna kedua senjata ini, dia tidak dapat menahan senjata itu sendiri, membiarkan mereka melarikan diri. Sekarang, 2 artefak suci muncul lagi. Kerumunan mengaktifkan mereka bersama untuk membunuh Shi Hao. Weng! Cahaya warna-warni merah memenuhi langit. Shi Hao tidak ragu sedikit pun. Dengan mengangkat tangannya, bagian tengah telapak tangannya meletus dengan cahaya merah yang menakutkan. Sebuah labu melonjak dan melepaskan energi pedang untuk menahan 2 artefak suci. Selain itu, labu merah bergetar, dan dengan suara peu, cahaya berdarah berkedip. 2 mayat jatuh, ini adalah 2 tawanan dari sebelumnya. Karena mereka sudah bertindak begitu kejam, Shi Hao tidak peduli lagi dengan masalah ini. 3 sekte menyerbu istana surgawi pusat, jadi apa gunanya menunjukkan belas kasihan kepada pihak lain? Dia langsung membunuh mereka. Membunuh! Gelombang fluktuasi lain terbang keluar. Sebuah kipas hitam besar muncul. Itu mengalir dengan cahaya suci dan melepaskan energi yang tak tertandingi. Ini adalah artefak suci lainnya. Ketika 3 artefak suci muncul dan bergerak di bawah kekuatan begitu banyak ahli untuk secara kooperatif membunuh Shi Hao, dia akhirnya merasakan gelombang bahaya besar. Labu merah yang dia bawa berputar dan dihentikan. Hentikan dia! Kami akan menjepit menyerangnya dan membunuhnya di sini. Seseorang berteriak, pada saat yang sama membeli waktu untuk 3 ahli hebat. Namun, situasi seperti ini hanya bertahan sesaat. Indra ilahi semua orang menjadi kosong, dan semuanya gemetar, merasa seperti kehilangan koneksi dengan artefak suci. Pada saat ini, seluruh tubuh Shi Hao bersinar dengan cahaya, sepenuhnya memanfaatkan kemampuan tubuhnya. Energi drakonik kekaisaran melonjak, menyebabkan seluruh istana kekaisaran bergemuruh.
Aula istana yang berharga menyala satu demi satu, memberikan perasaan samar seolah-olah mereka akan melepaskan simbol. Aula istana ini juga artefak magis. Semua orang punya firasat buruk. 3 artefak suci bergoyang. Hubungan antara mereka dan semua orang di aula istana benar-benar akan putus. Merusak. Pada saat ini, Shi Hao tiba-tiba berteriak keras, tidak lagi beresonansi dengan istana kekaisaran. Setelah artefak suci sedikit terganggu, dia tiba-tiba meletus dengan kekuatannya sendiri. Di bawah tatapan terpana semua orang, dia tiba-tiba mendapatkan sepasang tinju ekstra, dan mereka juga menggunakan teknik kunpeng. Sebanyak 4 lengan membentuk jejak bersama dan meletus dengan kekuatan. Hong! Labu merah membuka jalan, menghalangi artefak suci. Kemudian, dia sendiri menghancurkan penghalang cahaya dan tiba di depan wajah semua orang. Ini benar-benar bencana besar. Shi Hao menunjukkan kekuatannya. 4 lengan terus bergerak. Itu hanya sapuan satu sisi. 4 pembudidaya yang kuat segera meledak, dan di belakang mereka, banyak tubuh orang dikirim terbang sebelum meledak di langit. Ini terlalu berani dan kuat. Dia seperti dinosaurus humanoid yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tanpa ragu, ini adalah efek dari teknik yang sangat berharga. Dia menggunakan teknik kunpeng yang memiliki kekuatan serangan tak tertandingi dengan kemampuan ilahi Zhuyan untuk menambahkan sepasang lengan untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Membunuh! Beberapa orang berteriak keras, tidak mau mati di sini. Mereka menyerang balik dengan semua yang mereka miliki. Cahaya berputar-putar di udara, dan semua jenis simbol melonjak, menciptakan hamparan kecemerlangan. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh Shi Hao. Lapisan kabut tebal mengelilingi tubuhnya, membuatnya misterius dan kuat. Semua simbol dihapus. Dia berjalan keluar dengan langkah besar dengan keagungan harimau atau naga. Ketika tangannya bergerak, kunpeng melebarkan sayapnya. Cahaya warna-warni emas melonjak, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Peu. Kali ini, ada total 40 ahli yang jatuh. Kabut berdarah melonjak, dan tidak ada sosok yang terlihat. Orang-orang ini langsung disempurnakan menjadi ketiadaan. Mereka yang terbang mundur semuanya memiliki wajah pucat. Wajah mereka semua putih dan pucat. Ini terlalu menakutkan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Baru saja, jika mereka selangkah lebih lambat, hanya debu yang tersisa dari mereka. Raja Su ketakutan. Semua raja di dekatnya memiliki wajah pucat pasi dan merasa ketakutan. Bahkan mereka yang sekuat diri mereka sendiri yang telah mengalami banyak hal merasa seolah-olah rambut dan tulang mereka menjadi dingin saat ini. Mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap kaisar baru ini. Namun pemuda ini bahkan tidak lebih tua dari 15 tahun. Jika dia sudah begitu menantang surga sekarang, pencapaian seperti apa yang akan dia hasilkan di masa depan? Para ahli dari 3 sekte tidak menghentikannya. Ini dengan jelas menggambarkan bencana yang dihadapi. Hong! Ketika Shi Hao bergegas maju dan melepaskan pembantaian, Priyu Chen, Qin Lun, dan Zhang Six akhirnya mengambil tindakan. Mereka berubah menjadi 3 garis cahaya ilahi dan bergegas. Shi Hao tiba-tiba berbalik. Perubahan ini membuat semua orang sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan 2 kepala tambahan muncul. Fluktuasi yang dilepaskan dari tubuhnya sangat mencengangkan. Lengannya juga meningkat. 3 kepala 6 lengan, dia benar-benar mengembangkan kemampuan ilahi Zhuyan yang hebat. Sekelompok individu berteriak kaget. Baru saja, fakta bahwa dia menumbuhkan sepasang lengan lain dapat dijelaskan melalui teknik misterius khusus. Namun sekarang, dia segera mengungkapkan 3 kepala dan 6 lengan. Ini jelas tidak biasa. Saat ini, seolah-olah 3 Shi Hao muncul.
Jenis fluktuasi ini pasti berlapis di atas satu sama lain, dan kekuatan suci serta kekuatan lainnya semuanya meningkat dalam jumlah besar. Ini membuktikan bahwa ini pasti klan Zuyan yang melindungi teknik berharga. Pada saat ini, Shi Hao tiba-tiba bergegas ke 3 ahli hebat, mengambil inisiatif untuk memulai tabrakan yang sangat ganas dan intens. Hong! Semua jenis simbol berkedip dengan cahaya. Cahaya ilahi menutupi tempat ini, dan seolah-olah bintang-bintang besar yang tak berujung jatuh, dunia menjadi goyah, dan kabut menyelimuti segalanya. Ekspresi ketiga ahli hebat itu berubah. Mereka semua dikirim terbang. Kali ini tidak seperti masa lalu. Shi Hao menjadi lebih kuat. Ketika dia bertabrakan dengan mereka kali ini, tidak seperti sebelumnya ketika dia menggunakan kecepatan tinggi untuk melawan mereka. Tabrakan yang sangat dahsyat ini membuat ketiga orang itu merasakan sakit yang luar biasa. Mereka sekali lagi mundur dari pusat medan perang. Shi Hao juga terpengaruh oleh dampak yang kuat, tetapi energi drakonik kekaisaran samar-samar mengelilingi tubuhnya, mencegahnya menderita bahaya besar. Dia tidak terlalu terhalang, dan sebaliknya meminjam momentum serangan kuat ini untuk bergegas menuju Raja Su. Pada kenyataannya, beberapa raja besar sudah pindah. Ketika mereka melihat Shi Hao bergegas membunuh, mereka sudah bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka, itu masih tidak sehebat teknik Kun Peng. Ini adalah kecepatan ekstrim dunia. Seberkas cahaya keemasan menutupi langit, mengejar Raja Su. Shi Hao dingin dan kejam saat dia menunjukkan satu jari. Raja Su berteriak keras. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan mengeluarkan semua yang dia miliki untuk membela diri. K.A. Perisai perunggu di depan tubuhnya hancur berkeping-keping, dan kemudian 2 artefak magis yang kuat pecah secara berurutan. Jari Shi Hao mendarat di antara alisnya tanpa terhalang sedikit pun. Peu. Ekspresi Raja Su menjadi kaku. Ketakutannya masih membeku di wajahnya. Dan kemudian, ruang di antara alisnya meneteskan darah saat dia jatuh. Begitu dia melakukan kontak dengan tanah, seluruh tubuhnya memancarkan abu dan menyebarkan asap. Ini adalah jenis intimidasi yang kuat. Shi Hao memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Ketika dia menggunakan jenis teknik berharga ini untuk melapisi teknik di atas satu sama lain, dia mencapai ranahnya sendiri. Bahkan mereka yang berada di level raja pun tidak bisa menghentikannya. Itu bahkan membuat orang lain ragu apakah dia memasuki alam pakar tertinggi atau tidak. Tutup gerbang kota dan buka kota yang melindungi formasi hebat. Shi Hao mentransmisikan suara, memerintahkan Raja Perang dan yang lainnya untuk menarik dan mengunci ibu kota kekaisaran. Dia bersiap untuk menjebak semua orang di sini. Raja Perang dan yang lainnya semua tercengang. Kaisar baru hanya berapa umur, namun dia sudah sangat menakutkan. Apakah dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan pembudidaya 3 sekte? Mereka sangat terguncang. Dari saat mereka menerima perintah dari Shi Hao, mereka tahu bahwa Kaisar baru tidak takut pada orang-orang ini. Dia ingin menjebak mereka di tempat ini dan mengalahkan mereka di sini, jadi dia menyuruh mereka untuk melindungi gerbang dan menggunakan formasi besar kota untuk menjebak mereka. Raja Perang menjadi bersemangat, dan ada semacam perasaan tak terkendali dan suka berperang yang mengalir melalui tulangnya. Hasil pertempuran ini membuat darahnya mendidih. Kaisar baru memiliki begitu banyak kekuatan, dan dia akan melancarkan pembantaian di sini, yang merupakan gaya yang sangat setuju dengannya. Dia gemetar penuh semangat, dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Raja-raja lain yang tidak terburu-buru bertindak tanpa pandang bulu gemetar. Ketika mereka menerima perintah, mereka tidak mengatakan apa-apa dan bergegas keluar dari istana kekaisaran. Shi Hao melancarkan pembantaian besar-besaran, pertama-tama berurusan dengan raja-raja pemberontak. Setelah Raja Su meninggal,
ada beberapa raja lain yang terbunuh secara berurutan. Orang-orang ini semua mengalami ketakutan besar sebelum kematian, mata mereka memohon belas kasihan. Namun, Shi Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan bergerak dengan kejam, memusnahkan mereka semua. Di bawahnya, mayat tergeletak di mana-mana. Bahkan lebih telah berubah menjadi ketiadaan. Para pembudidaya dari 3 sekte mundur. Setelah dibantai dalam keadaan yang begitu mengerikan, mereka semua sangat ketakutan. Peri Yu Chen, Qin Lun, dan Zhang Six bergegas lagi, tapi kali ini mereka benar-benar berbeda. Ketiganya bersinar seperti matahari kecil. Mereka sangat mempesona saat api ilahi membakar di sekitar mereka. Shi Hao tetap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa hanya pada saat inilah ketiga jenius meledak dengan kekuatan dan mengungkapkan kekuatan terbesar mereka. Namun, sudah terlambat dan sulit untuk membalikan segalanya. Ini benar-benar kasusnya. Meskipun mereka bertiga bergandengan tangan, mereka semua juga memiliki rasa takut yang menahan. Pada awalnya, mereka semua mengambil tindakan pencegahan dan menahan diri, tidak menunjukkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Pada saat ini, teknik Heaven mending memenuhi langit. Radiance bersinar cemerlang, dan di tengah terjepit pedang giok yang ditebas di leher Shi Hao. Itu sangat menakutkan. Begitu teknik Heaven mending muncul, itu bisa membalikkan dan memperbaiki pengguna. Di sisi lain, kemampuan ilahi 5 fase Qin Lun juga ditampilkan. Dunia terbalik menjadi kacau. Seolah-olah kekacauan utama telah dibawa kembali. Tubuh Zhang Six berwarna emas. Dia segera mengulurkan 18 lengan dan menunjukkan kemampuan dunia untuk menyerang Shi Hao dengan seluruh kekuatannya. Namun, itu masih belum cukup untuk menekan batu kecil itu. Pada saat ini, dia berani dan tidak ada bandingannya. Di tangan kirinya adalah teknik Kunpeng, dan tangan kanannya adalah sebatang rumput. Energi pedang diretas tanpa batas, dan bersama dengan 3 kepala 6 lengan yang melapisi teknik, itu hanyalah kekuatan yang tiada bandingnya. Ketika mereka bertabrakan lagi, Qin Lun batuk darah. Energi kekaisaran Shi Hao meletus. Beberapa puluh naga surgawi mengelilingi tubuhnya dan meraung, menjadi lebih kuat. Kabut warna-warni di sekitarnya menjadi lebih kaya dan lebih kaya, melenyapkan semua jenis serangan. Dia tahu bahwa meskipun ketiganya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sulit baginya untuk segera membunuh mereka. Dia harus terlebih dahulu berurusan dengan orang-orang yang mereka bawa. Di dalam istana kekaisaran, mayat-mayat berbohong satu demi satu. Pembudidaya 3 sekte terbunuh ke titik di mana mereka sekarang semua melarikan diri untuk hidup mereka. Kaisar baru terlalu kuat saat dia menyapu mereka. Pada saat ini, seluruh istana kekaisaran bersinar, membentuk semacam koneksi dengan Shi Hao. Seolah-olah itu memiliki kehidupan. Bagaimana bisa seperti ini? Seorang tetua dari sekte mending surga berteriak. Itu sampai pada titik di mana masih ada beberapa orang yang menangis dengan keras. Perang ini terlalu kejam. 100 mayat dari 3 sekte tergeletak, dibantai sampai ke titik di mana teror tidak ada habisnya. Mereka benar-benar dikalahkan. Wajah ketiga ahli hebat itu tidak enak dilihat. Mereka bisa menandingi Shi Hao dalam kekuatan, namun mereka tidak bisa menghentikan semua ini terjadi. Setelah Shi Hao memperoleh buah dao kekaisaran, dia menjadi terlalu kuat. Ketiga orang itu menghela nafas. Kekuatan besar sudah hilang, jadi mereka gagal. Jika mereka terus seperti ini, maka orang-orang yang bergegas mungkin semuanya akan terbunuh. Mereka mundur dengan tegas, dengan cepat mundur dari istana kekaisaran ini dengan pola formasinya yang akan dihidupkan kembali. Mereka melindungi anak buah kelompok mereka masing-masing sebelum melarikan diri ke kejauhan. Perang ini mengguncang semua orang di ibu kota kekaisaran.
Tidak diketahui berapa banyak orang yang menonton, dan tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar yang menunggu, namun pada akhirnya, hasil seperti ini. 3 sekte sangat dikalahkan, ini benar-benar luar biasa. Batu kecil itu hanya 1 orang, namun dia dengan paksa menyapu semua lawannya tanpa halangan. Pertempuran ini belum selesai. Ketika 3 sekte tersebar, Shi Hao menggunakan kekuatan Dao Kekaisaran untuk pertama-tama mengejar sekte barat, lalu Gunung Abadi, membunuh mereka ke titik di mana mereka semua dikalahkan dan mati. Hanya tokoh utama yang bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia mengejar sekte Mending Surga, hanya menyerang Peri Yu Chen dan yang lainnya untuk menangkap dan membunuh mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.